Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video singkat kali ini, saya akan bercerita pengalaman saya mengenai ikhlas. Oke, nah terlepas dari berbagai teori tentang ikhlas, terlepas dari agama pun itu, karena saya yakin semua agama pasti ada penjelasan tentang apa itu ikhlas. Nah, di video singkat kali ini saya tidak akan bercerita tentang teori-teori ikhlas, tapi saya akan bercerita mengenai pengalaman saya mengenai ikhlas, ditunjang dari salah satu pendapat atau teori tentang apa itu ikhlas. Oke, mari kita bahas. Nah, teori mengenai ikhlas ini saya dapatkan ketika saya masuk bekerja di Jogja oleh salah satu mentor saya ketika di Jogja, di perusahaan saya yang lama. Nah, kali ini saya jelaskan mengenai perspektif saya sendiri dan berdasarkan pengalaman saya sendiri. Oke? Nah, jadi ini dia sistematika ikhlas. Apa yang kita beri, dengan apa yang kita dibagi, apa yang kita harap sama dengan hasil. Ini kan sangat begitu filosofis sekali. Karena apa yang kita beri? Karena kalau orang yang menganalisa, kita beri itu berbentuk benda gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Nah, nanti kita simpulkan aja. Nah, yang pertama, jika kita memberi satu dan kita mengharap dua, maka hasilnya sama dengan setengahnya. Dan jika kita memberi satu dan kita berharap satu, maka hasilnya satu. Jika kita memberi satu dan kita tidak berharap apa-apa, sama dengan tidak terhingga. Nah, kadang kalau bicara tentang pemberian, kita akan bicara tentang berpikir tentang sedekah gitu ya, dan sebagainya. Mungkin itu terlalu filosofi atau terlalu tinggi, karena kan kalau bicara ikhlas dalam hal sedekah itu karena kita berikan yang kita berikan ke orang lain itu hanya urusan kita dengan Tuhan. Nah, saya pengen mencoba untuk terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam dunia pekerjaan, dalam dunia pertemanan dan apapun itu, maupun dalam dunia bisnis. Nah, ini saya punya pengalaman dalam hal pribadi. Jadi dari zaman saya kuliah itu sering banget teman-teman, alhamdulillah ya saya percaya untuk jadi bank, jadi tempat orang minjam uang. Sering banget teman-teman minjam uang. Terkadang wajar manusiawi ya, kita kadang kesal ketika masih ada yang belum dikembalikan gitu ya. Nah, dan terakhir, ini paling terakhir ketika saya udah kerja, bukan lagi kuliah, itu masih ada teman, salah satu teman saya nggak bisa sebut namanya ya, salah satu teman itu minjam uang. Saya nggak mungkin cerita kronologinya, yang pasti dia minjam uang waktu itu 500.000 sama saya. 500.000. Nah, saya sempat kesel gitu loh, karena ketika dihubungi tidak ada kabar, jadi hanya 1 hari. Terus ketika saya chat tidak ada kabar, dibaca saja, tidak ada penjelasan gitu loh. Kesal wajar ya, kita kesal wajar. Terlepas dari apapun alasannya, apapun kronologi cerita awalnya dia minjam ke saya sempat dongkol karena bukan masalah uangnya, tapi tanggung jawab dia ke saya gitu. Itu kan perspektif saya. Ketika dia misalnya bilang ke saya belum punya uang, nggak masalah, it doesn't matter for me. Yang penting ada penjelasan. Tapi saya tidak tahu apa yang ada di pikiran dia gitu loh. Mungkin dia lagi nggak ada uang, cuman nggak enak bilang ke saya gitu loh. Mungkin dengan alasan nanti kalau ada uang pasti dia balikin. Saya mencoba untuk berpikiran positif dengan teman saya itu, mencoba untuk berpikir positif. Walaupun awalnya saya pikir ini orang sombong banget, dia bilang untuk urusan kerjaan yang malam-malam waktu itu nggak ada ATM, akhirnya pinjemin. Dan udah sebulan waktu itu dia tidak ada kabar. Belum sebulan ya, 2 minggu dia nggak ada kabar, dan saya mencoba untuk mengikhlaskan. Nah, sekarang ketika kita bicara ikhlas, itu kan apa sih itu ikhlas, ya kan? Susah kita definisikan. Makanya saya mencoba untuk mengikhlaskan. Nah, indikator ikhlas bagi saya adalah di saat kita berpasrah pada yang di atas, yang maha pemberi rezeki. Kan uang yang saya pinjamkan itu adalah rezeki ya, dan itu datangnya dari Tuhan. Kalau datangnya dari Allah melalui siapapun itu, dan dia bisa mengambil rezeki itu melalui siapapun juga gitu loh. Tapi dia juga bisa menguji iman kita melalui uang itu, melalui siapa saja gitu. Nah, saya mencoba untuk berpikir bahwa mungkin dia tidak ada niat untuk tidak kembali uang ke saya. Mungkin dia suatu hari akan membalikan saya dalam hal kejutan gitu ya. Saya mencoba untuk berpikir positif saja. Dan walaupun dia tidak ada niat untuk kembalikan uang saya yang hanya nominal 100.000 itu, saya nggak masalah. Saya mencoba untuk ikhlas. Pembelajaran buat saya bahwa tidak begitu cepat meminjamkan uang ke orang. Kecuali kalau saya memang uang saya begitu banyak. Jadi ketika saya pinjam uang, bukan karena saya banyak uang, tapi karena saya merasa itu teman saya gitu. Jadi saya pinjamkan.
dan saya mencoba benar-benar pasrah gitu loh. Jadi ikhlas bagi saya adalah pasrah. Ini konklusinya ya. Di awal saya jelaskan bahwa ikhlas itu adalah pasrah. Jadi ketika saya pasrah, saya berdoa pada Tuhan bahwa ya sudah gitu loh. Saya yakin Tuhan akan membukakan pintu rezeki saya melalui siapapun, dimanapun, dan dalam bentuk apapun, tidak harus uang. Dan believe it or not, percaya atau tidak, ketika saya ikhlas malam itu, saya ingat banget, saya sholat, besok malamnya itu tahu-tahu bos saya itu bilang gini ke saya, bro, saya kasih kamu uang ya. Untuk apa? Nggak apa-apa, pengen berbagi aja ke kamu, ngasih kamu aja. Kamu tahu teman-teman berapa? Dia memberi saya itu 10 juta. Dan tidak ada angin, tidak ada kabar, tahu-tahu saya dikasih uang 10 juta. Kan bingung. Tapi saya bilang, ya itu kebanyakan. Akhirnya kan setengahnya saya sedekahkan atau apa, saya bagikan gitu lah. Ini saya ambil hanya setengahnya. Nah, artinya ketika kita tidak saya nggak tahu apakah saya termasuk tidak berharap apa-apa atau seperti apa, saya nggak tahu, itu urusan Tuhan. Yang pasti bagi saya sudah mencoba untuk tidak berharap apa-apa. Nah, jadi ingat, ini bukan hanya masalah uang apa kita beri, itu hanya contoh saja ya. Terlepas dari sedekah dan sebagainya. Ini saya meminjam uang ke teman saya dengan harapan dia untuk modal apapun itu ya, karena bukan hanya dia yang meminjam uang. Saya mencoba untuk selagi saya bisa pinjamkan. Nah, dan bukan hanya uang teman-teman. Nah, saya punya cerita yang kita beri ya. Ingat, contohnya adalah apa yang kita beri dan apa yang kita harap sama dengan hasil. Termasuk ketika kita teach atau mengedukate orang, di saat kita memberikan ilmu kita ke orang lain, itu ketika saya pribadi merasa jengkel gitu ya, ketika sebenarnya setengah hati atau saya lagi nggak mood memberikan ilmu itu, justru efek negatif kita nggak dapat apa-apa gitu loh. Saya nggak dapat ilmu, saya nggak fun dan sebagainya. Tapi di saat saya so much fun gitu, saya having fun banget teaching orang tentang sistem kantor saya yang lama, atau ketika saya berorganisasi di organisasi saya, ketika saya memberikan diskusi, saya memberikan pelatihan itu, dan dengan have fun banget, hasilnya nggak terhingga. Nah, ingat, hasil itu tidak harus uang. Bahkan di saat kita teaching orang, memberikan contoh nih, kita dapat punya suatu ilmu bidang psikologi, biologi, matematika, atau public speaking, dan kita mengajarkan orang, justru di saat kita mengajarkan orang dengan ikhlas, saya yakin teman-teman yang sering menjadi mentor itu pasti tahu-tahu dapat ide yang baru. Oh iya ya, justru di saat kita mengajar, kita dapat ilmu yang baru, dapat pemahaman yang baru. Nah, bagi saya itu bagian dari ini. Bahkan di saat kita mengajar pun kita harus ikhlas. Nah, itu contoh dalam hal mengajar. Ada contoh ketiga dalam hal pekerjaan. Jadi di perusahaan saya yang lama itu saya diajarkan bagaimana selling, menjual produk, terus bagaimana teaching orang. Yang ketiga bagaimana building tim. Nah, ini dalam proses building tim. Jadi saya ketika masih level paling rendah itu sudah diajarkan bagaimana menjual produk dan bagaimana menjual diri Anda, bagaimana kita menerapkan sistem. Itu saya sangat gampang. Jadi saya dalam waktu 3 minggu naik karir cepat banget. 3 bulan saya waktu itu sudah supervisor. Tapi saya diujinya di membangun tim. Nah, ketika saya membangun tim, itu naik turun, hilang timnya, bangun tim lagi, hancur timnya, bangun tim lagi, dan kasusnya beda-beda gitu loh. Saya sempat jengkel gitu, saya sempat, kenapa ya? Saya tidak menyalahkan tim saya mencoba menyalahkan diri saya sendiri bahwa kenapa? Apa saya nggak bisa? Apakah saya ini bodoh? Apakah ada hal yang salah? Dan endingnya suatu hari saya waktu itu sudah di ujung sekali jenuhnya dalam bekerja waktu itu karena tim saya sering hilang. Akhirnya ketika saya bangun tim lagi itu ramai sekali, dan tahu-tahu yang hilang, yang artinya yang resign ya waktu itu, tim yang benar-benar saya sayang. Saya sayang sama tim saya itu karena dia cantik, karena dia good looking, karena dia smart. Akhirnya saya ketika dia hilang, saya sedih, saya ngedrop dan sebagainya. Dan itu berlangsung hanya 3 hari. Itu saya sadar bahwa, loh, ketika saya sedih dia hilang gara-gara dia cantik, saya sedih dia pergi gara-gara dia pinter, saya sedih gara-gara dia good looking, justru itu namanya saya tidak ikhlas. Karena saya mengajarkan orang yang memang sudah punya potensi. Ya, waktu itu yang tersisa malah tim-tim saya yang agak culun-culun gitu, yang hanya lulus SMA dan penampil juga good looking, komunikasi skillnya juga biasa saja. Di sana saya berpikir bahwa berdoa dengan Tuhan waktu itu, jika memang tim saya yang hilang itu adalah bukan tim yang terbaik, beri saya keikhlasan. Saya nggak tahu apa muncul kata-kata itu. Ya Allah, beri saya keikhlasan untuk mengajarkan tim saya, teach tim saya untuk menjadi tim yang strong, untuk menjadi tim yang benar-benar loyal dengan saya. Dan percaya atau tidak, setelah itu justru energinya sangat positif. Besoknya saya
saya nggak kepikiran tim saya yang hilang itu. Padahal sebelumnya ketika saya hilang tim yang kualitas sama dia seperti itu, saya nggak mood kerja. Tapi hilang tim ini justru saya sangat exciting kerjanya. Dan percaya atau tidak, belum 1 bulan, 2 bulan lah, kita 2 bulan saya bangun tim baru bersama tim saya yang masih ada sama saya, yang secara penampilan tidak begitu good looking dan secara communication skill biasa saja. Tapi justru orang-orang ini ketika saya teach dengan ikhlas, dengan pasrah dengan Tuhan. Tadi ingat kuncinya adalah pasrah. Di sana kita menyerahkan semuanya dengan Tuhan. Jadi saya benar-benar, tugas saya adalah melakukan sebaik mungkin, sesempurna mungkin, hasilnya Tuhan yang menentukan, kan seperti itu. Nah akhirnya justru tim saya berdatangan melalui tim-tim yang saya tidak duga-duga ini. Tahu-tahu orang-orang ini sellingnya bagus, membangun tim yang cepat, growing up-nya cepat sekali. Di luar prediksi. Akhirnya saya berpikir bahwa, wah, paling ini ya yang dikatakan ikhlas. Mungkin saya tidak bisa menyimpulkan story-story ikhlas. Saya baca-baca buku yang saya bingung. Ternyata ikhlas itu bagi saya adalah di saat kita benar-benar pasrah. Jadi yang 0 ini adalah pasrah kita dengan Tuhan gitu loh. Kita bersedekah, kita meminjamkan uang orang, kita mengajarkan orang bisnis, mengajarkan ilmu ke orang lain, apalagi ya membantu orang apapun itu, dan kita tidak berharap apa-apa. Nah, apa hasilnya akan luar biasa, tidak terhingga. Nah, kita simpulkan apa sih yang dimaksud dengan tidak berharap apa-apa ini? Yang pertama adalah kita 100%. Jadi kita melakukan itu benar-benar 100%. Yang kedua adalah kita pasrah. Pasrah itu artinya setelah kita melakukan 100%, ya hasilnya itu Tuhan yang menentukan. Yang ketiga adalah kita melakukannya dengan have fun sekali, tidak ada beban, dan hasilnya luar biasa. Nah, saya bukan orang yang sempurna, tapi setidaknya saya mencoba untuk memahami teori ini, dan bagi saya ini itu bagus banget. Saya nggak tahu punya siapa ya, saya belum menemukan. Pasti ini saya diajarkan oleh mentor saya ketika di Jogja. Itu saja, semoga video singkat kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.